Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Al-Farisi dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan saya selama magang di PT Excel Axiata Tbk pada posisi Digitalization Enterprise Solution and Business Intelligence Intern. Masuk ke profil perusahaan, PT Excel Axiata Tbk adalah perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, menyediakan layanan konvergensi untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Perusahaan ini telah beroperasi sejak 8 Oktober 1996, menawarkan berbagai layanan kepada pelanggan retail dan korporat melalui jaringan nasional yang kuat. Pada tahun 2015, perusahaan juga memperkenalkan jaringan 4G LTE berskala nasional dan berkembang ke teknologi 5G pada Q3 atau kuartal ketiga di 2021. Masuk ke penempatan organisasi, selama saya magang, saya ditempatkan pada divisi Bid Management and Business Intelligence. Divisi ini langsung dibawahi oleh Solution and Tech Account Management yang juga dibawahi langsung oleh Enterprise Business Officer. Bagian ini merupakan bagian dari struktur organisasi Excel Data Business Solution yang merupakan bagian dari Excel Axiata yang fokus pada penjualan secara B2B atau business to business. Kita masuk ke latar belakang pekerjaan. Jadi sebenarnya apa yang saya kerjakan dan mengapa itu diperlukan gitu ya. Jadi jika boleh cerita sedikit, Excel Axiata Business Solution ini merupakan bagian dari Excel Axiata yang memang penjualan itu secara B2B. Nah, untuk melakukan penjualan, untuk melakukan forecasting, untuk melakukan investment itu kan memerlukan banyak data gitu ya. Operasional juga butuh data. Datanya banyak, sudah dimiliki oleh perusahaan. Cuma masalahnya banyak sekali data yang tidak tercentralize gitu ya. Jadi berceceran di mana-mana. Nah, ini menyebabkan ketidakefisiensian bisnis proses gitu ya. Jadi bisnis prosesnya tidak efisien. Jadi lama gitu ya. Membutuhkan data ABC itu butuh beberapa jam, butuh report XYZ itu butuh berapa jam, butuh pembuatan dokumen saja itu butuh berapa jam. Jadi tidak efisien gitu ya. Nah, hal ini pada akhirnya itu bisa menyebabkan dampak yang sangat buruk, yaitu kehilangan big opportunity gitu ya. Padahal pada eh, bisnis B2B itu kan memang penjualannya secara duit itu kan sangat besar sekali ya, secara uang gitu ya. Nah, ini sayang sekali kalau misalnya hanya karena data yang tidak tercentralized dan bisnis prosesnya jadi mandek, sayang sekali kalau misalnya bisa kehilangan opportunity yang besar gitu ya. Jadi, apa yang kita lakukan untuk menanggulangi masalah ini? Ya, digitalisasi. Jadi digitalisasi itu kita mencoba menggabungkan semua data, mengintegrasikan semuanya gitu ya, menganalisis semuanya, menampilkan visualisasi data dan lain-lain untuk mempermudah operasional SLA Data Business Solution gitu. Nah, digitalization ini juga tadi masuk ke beberapa bagian gitu, maksudnya ada beberapa pekerjaan yang termasuk digitalization itu ada data analisis juga kita lakukan, ada visualization, ada intelligence, data intelligence, dan ada data scraping kalau misalnya kita butuh data dari luar. Beberapa tools atau teknologi yang kita gunakan ada Power BI, ada Python, ada Excel, ada PowerPoint, ada Figma gitu ya. Ada beberapa di sini yang paling sering digunakan. Oke, kita masuk ke, nah ini bentuk kerjanya seperti apa nih hasilnya? Oke, jadi kita yang pertama, ini ada salah satu dashboard, proyek besar juga, ini ada tender tracking intelligence, jadi banyak sekali ya di sini ya, ada beberapa page. Nah, di sini itu untuk yang pertama, di video ini bisa dilihat, ini itu adalah performa atau penjualan Excel Axiata pada tahun ini gitu ya. Ini semuanya bisa dijadikan bahan report, bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik di waktu yang akan datang gitu ya. Di sini juga ada kalender gitu ya. Ini di bagian proyeknya juga ada Kak. Jadi biar nanti karyawan bisa melihat ini kira-kira kita udah sampai mana di tanggal segini kita butuh apa dan lain-lain. Ini sudah ada semua di dashboard ini. Selanjutnya di bagian dokumen termasuk di dashboard ini juga memudahkan para karyawan untuk pembuatan dokumen gitu ya. Jadi misalnya kita butuh dokumen apa. Nah, di sini tuh sudah tercatat semuanya, sudah terintegrasi semuanya. Jadi tidak perlu mencari di mana-mana lagi karena sebelum kita datang memang posisi seperti itu ya. Jadi harus cari-cari dulu di mana dan nggak tahu kadang di mana. Dan itu yang bikin lama gitu ya. Gitu. Jadi di sini semua sudah tersentralisasi, sudah terintegrasi.
Next, di sini ada Smart Geolocation Tool. Nah, di sini ini agak di-blur sedikit ya karena datanya confidential. Nah, ini merupakan lokasi-lokasi yang ingin diverifikasi gitu ya. Jadi dengan tool ini yang awalnya memerlukan waktu Mas kira-kira untuk masing-masing alamat itu butuh 15 detik. Ada ribuan alamat, itu kali berapa gitu ya. Membutuhkan waktu yang berapa banyak gitu. Nah, dengan tool ini kita hanya perlu melakukan klik dan langsung melakukan verifikasi di dashboard ini gitu ya. Jadi near zero second atau real time lah. Jadi benar-benar mempercepat kerja gitu ya, mempercepat kerja dari eh, proses bisnis Excel Asia Tbk gitu ya. Selanjutnya aduh untuk data scraping kalau misalnya kita butuh data dari luar nih ya, kita melakukan data scraping menggunakan Python. Nah, ini jalan sendiri secara otomatisasi, secara otomatis gitu ya. Nextnya ada data analisis, jadi data-data yang memang sudah ada itu banyak sekali data yang masih raw, jadi kita preparation dulu, kita cleaning dulu, terus kita nanti coba bikin EDA juga gitu ya, mengambil insight dari data-data yang memang sudah ada gitu ya, menggunakan Python juga di sini bikin pakai Anaconda. Selanjutnya ada analisis platform sistem informasi. Nah, di sini kita juga membuat analisis perancangan sistem informasi gitu ya. Jadi kita bikin use case juga, kita bikin user flow juga gitu ya untuk bid platform dan juga untuk dashboardnya. Nah, sini desain antar muka. Jadi kita sebelum bikin dashboard, sebelum bikin platform juga kita bikin desain dulu. Ini ya ada dua bagian yang sempat kita bikin. Selanjutnya ada XPage. XPage ini adalah kompetisi bergengsi ya di Excel Kampus Merdeka. Semua departemen itu diwajibkan untuk mempresentasikan proyek-proyek terbaik selama magang dan syukur pada kompetisi ini departemen kami mendapatkan juara pertama. Nah, selanjutnya kita masuk ke relevansi. Jadi yang pertama ada PDIB, kita membuat dashboard visual seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Untuk KSDD kita juga melakukan data preparation gitu ya. Kita juga melakukan EDA untuk menganalisis dataset. Selanjutnya ada DDP. DDP kita melakukan pemrograman untuk data scraping menggunakan Python. Kita juga melakukan pemrograman Python untuk data preparation tadi, masuk seperti mirip seperti yang tadi KSDD tadi. Terus juga masuk ke analisis perancangan sistem informasi. Tadi kita sudah lihat ya, ada beberapa analisis yang kita lakukan gitu ya, menggunakan Figma juga, ada menggunakan Whimsical, kita membuat use case, membuat user flow. Selanjutnya ada sistem interaksi, kita merancang latar muka gitu ya untuk platform website internal dengan menggunakan Figma. Selanjutnya ada komunikasi bisnis teknologi, bisnis atau Kombistek, berkomunikasi dengan rekan, metode kerja secara langsung maupun lewat daring, pembuatan dokumen presentasi. Selanjutnya juga kita melakukan presentasi dan pitching kepada para leaders di PT Excel Asia Tbk. Selanjutnya ada lesson learn-nya. Jadi yang paling banyak saya pelajari tentu saja secara teknis itu dari sisi data intelligence ya. Jadi seberapa penting data dalam bisnis dan bagaimana cara mengolahnya tadi ya. Bisa menggunakan Python, menggunakan Power BI dan lain-lain agar data tersebut bisa menjadi insight yang lebih bernilai gitu ya. Bisa menjadikan bahan untuk memutuskan sesuatu hal gitu ya untuk masa depan perusahaan. Selanjutnya ada bisnis proses, memahami proses bisnis yang kompleks, bagaimana operasional berjalan untuk meningkatkan efisiensi. Ada agile thinking juga, mengenali pentingnya pemikiran yang responsif dan fleksibel dalam menjalankan proses bisnis. Ada work environment juga, bahwa lingkungan kerja itu sangat penting ya untuk dibuat nyaman agar para para pekerja di sana itu bisa mencapai hasil kerja yang lebih optimal. Selanjutnya juga ada soft skill, mempelajari keterampilan-keterampilan membangun untuk menciptakan masa depan yang sukses. Nah, kalau saran saya tidak banyak untuk mitra sendiri PT Excel Aksiata, perlu diperjelas lagi mungkin job description di website Kampus Merdeka agar peserta MSIB dapat lebih memahami posisi yang ingin dilamar. Dari sisi fakultas, memberikan feedback, penerimaan atau penolakan logbook secara berkala agar mahasiswa tahu statusnya masing-masing dari POV kampus gitu ya. Untuk calon peserta mungkin lebih sering untuk mengisi logbook, penting menjaga komunikasi dengan mentor dan tingkatkan kemampuan bahasa Inggris. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, saya tutup videonya.